Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello friends, long time no see. Welcome to our video. How is your day? Have you ever spent your time to read the novel? Or read a book by your mom before going to bed? And watching fairy tale with family in day off? All these activities are fun, aren't they? Do you know all text and the story script are example of narrative text? So in this video we will learn narrative text. Narrative text is a text that tells a chronological story in the past tense. Narrative text adalah suatu cerita yang dibuat runtut dalam kalimat lampau. Narrative text menceritakan cerita imajinatif ataupun cerita nyata yang dimodifikasi dan disusun melalui urutan kejadian yang terjadi di masa lalu. So, what are the genre or types of narrative text? Jadi, apa saja sih jenis-jenis dari teks naratif itu? The genre of narrative text, the first one is fable, atau cerita fabel, yaitu cerita yang mengisahkan tentang binatang. And then the second one is myth, yaitu cerita atau mitos yang dianggap benar terjadi. And then the third one is legend, atau biasa dikenal dengan legenda, yaitu cerita rakyat yang mengisahkan asal-usul dari sebuah tempat. Okay, next, the fourth is fairy tales, atau biasa disebut dengan dongeng. Dongeng di sini adalah sebuah cerita hayalan atau cerita yang tidak benar-benar terjadi. And then the last one is history, atau biasa disebut dengan sejarah, yaitu cerita rakyat yang mengisahkan asal-usul dari suatu tempat. Okay, next, what are the purpose of narrative text? Selanjutnya, apa sih tujuan dari teks naratif tersebut? The purpose of narrative text, the first one is to entertain the reader. Jadi, tujuan dari teks naratif yang pertama yaitu untuk menghibur para pembaca. And then the second one is to teach moral value. Tujuan yang kedua yaitu untuk mengajarkan nilai-nilai moral. And then the third one is to change social opinion. Tujuan dari teks naratif yang ketiga yaitu untuk mengubah opini sosial. Okay guys, next, in the narrative text, of course there are generic structure. So what are the generic structure of narrative text? Okay, in the narrative text there are three generic structure. The first one is orientation. It set the scene and introduce the participants. And it answer the question who, when, what, and where. Jadi di dalam naratif teks terdapat tiga struktur. Struktur yang pertama yaitu orientasi. Di dalam paragraf orientasi biasanya berisi tentang pengenalan para tokoh dan biasanya digunakan untuk menjawab pertanyaan siapa, kapan, apa, dan di mana. And then the second one is complication. Tells the problems of the story and how the main characters solve them. This part includes situation, events that leads problem to the climax. Jadi struktur yang kedua yaitu komplikasi. Di dalam paragraf komplikasi biasanya menceritakan permasalahan dan cara tokoh untuk menyelesaikannya. Dan di bagian ini mencakup situasi dan peristiwa yang membawa masalah menuju klimaks. And then the last one is resolution. The crisis is resolved for better or worse. It shows the end of the story, usually a happy ending. Jadi yang terakhir yaitu paragraf resolusi. Pada bagian ini menunjukkan bagian akhir dari cerita tersebut dan biasanya menunjukkan akhir cerita yang baik ataupun buruk. Okay, next, when we create narrative text, of course we need to pay attention to the language feature. So, what are the language feature of narrative text? Jadi, ketika kita membuat teks naratif, tentu kita perlu memperhatikan tata kebahasaannya.
Jadi, apa saja sih tata kebahasaan yang digunakan di dalam naratif teks tersebut? The language feature of narrative text, the first one is use adverb of time. For example, once upon a time, one day, and etc. Jadi, tata bahasa yang digunakan dalam teks naratif yang pertama yaitu menggunakan keterangan waktu seperti once upon a time, one day, and etc. And then the second one is specific character, not general. For example, Cinderella, Snow White, Alibaba, and etc. Jadi, tata bahasa yang kedua yaitu menggunakan karakter yang spesifik seperti Cinderella, Snow White, dan Alibaba. And then the third one is use direct speech. It is make the story lively. The direct speech use present tense. For example, Snow White said, "My name is Snow White." Tata bahasa yang ketiga yaitu menggunakan direct speech atau ungkapan secara langsung, yaitu tujuannya membuat cerita menjadi hidup, dan ucapan secara langsung ini menggunakan kalimat present tense seperti Snow White said, "My name is Snow White," yang artinya Snow White berkata, "Nama saya adalah Snow White." Next, the use of past tense. The example, Ajisaka went to the kingdom, measure the size of the turban. Dalam konteks ini, kata went dan measure adalah kata kerja yang dikonjugasikan dalam bentuk waktu lampau, menandakan tindakan yang terjadi di masa lampau. Penggunaan waktu lampau membantu kita membayangkan kronologi peristiwa dalam cerita. Okay, and the last is the use of adjective. Kata sifat digunakan untuk membangun kelompok kata benda yang mendeskripsikan orang, hewan, atau benda dalam cerita. The example is kind, beautiful, nice, diligent. Yes, then how about an example of a narrative text? So, let's see the example of narrative text. The title of this text is Princess Mandalika. Setelah ini, kita akan membahas tentang generic structure dan language features yang dimiliki oleh teks ini. As you can see in the video, the first paragraph is orientation. Why? Karena pada paragraf pertama terdapat pengenalan tokoh serta keterangan waktunya. Then, in the second paragraph is complication. Karena pada bagian itu mulai muncul masalah ketika banyak pangeran yang ingin melamar Putri Mandalika, yang menyebabkan Putri Mandalika bingung karena tidak ingin mengecewakan mereka maupun rakyatnya. And then the last paragraph is resolution. Karena pada bagian itu terdapat penyelesaian masalah, di mana Putri Mandalika lebih memilih berbakti kepada dewa dan melemparkan dirinya ke laut. Hingga pada akhirnya lahirlah ada tradisi bau nyale di Lombok. Kali ini kita akan belajar lebih lanjut mengenai language features dari narrative text itu sendiri. Simak baik-baik ya, jangan sampai ada yang terlewat. Okay, let's see the example of language features use adverb of time. Pertama yakni ada once upon a time, kemudian yang kedua ada after, dan yang ketiga ada the next day. And then the second language features of narrative text is specific character. Pada teks ini, spesifik karakternya yakni Princess Mandalika. Okay, the third one, language features of narrative text is use direct speech. Seperti yang kita lihat dalam video ini, contoh dari direct speech sendiri yakni kalimat yang bercetak tebal. So, the fourth one, language features of narrative text is use past tense. Pada video kali ini, kalian bisa melihat sendiri contohnya.
Kata-kata yang bercetak tebal merupakan contoh bentuk dari past tense. Ada lived, asked, and etc. Kalian bisa lihat sendiri pada contoh yang sudah tertera. And the last language features of narrative text is use adjective. Jadi, struktur umum yang terakhir yang dimiliki naratif teks yakni menggunakan adjektif atau kata sifat. Seperti yang kita lihat di situ ada beautiful, wise, very beautiful, colorful, and etc. Oke, sampai di sini semoga teman-teman bisa paham ya. That's all our explanation about narrative text. Stay healthy and have a nice day. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.